Selamat datang kembali di video presentasi jarak pada bangun ruang. Nah, di video ini kita akan mengerjakan contoh soal agar kalian lebih mengerti konsep jarak pada bangun ruang. Nah, di video-video sebelumnya kita telah mengerjakan beberapa contoh soal, di mana kita juga perlu mencari jarak antara titik terhadap titik, titik terhadap garis, maupun garis terhadap garis. Nah, di video ini kita akan mengerjakan soal di mana kita perlu mencari jarak antara bidang ke bidang. Nah, mari kita langsung ke soal tersebut. Dan sekali lagi saya rekomendasi kalian untuk mengerjakan soal ini sebelum memutar videonya, agar kalian lebih memahami konsep dari jarak. Karena kalian lebih perlu banyak latihan ya untuk memahami konsep ini. Nah, maka mari kita langsung ke soal tersebut, di mana dikatakan bahwa terdapat sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk adalah 4 cm. Nah, kita perlu menghitung jarak antara bidang ACH dengan BEG. Mari kita gambarkan bidang ACH dengan bidang BEG. Ini adalah bidang BEG. Nah, di mana kita perlu mencari jarak antara kedua buah bidang tersebut. Di mana jarak antara kedua buah bidang tersebut merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan kedua buah bidang tersebut dan saling tegak lurus terhadap kedua buah bidang tersebut. Nah, bagaimanakah cara kita menggambarkan ruas garis tersebut? Caranya adalah sebagai berikut, di mana kita perlu menggambarkan bidang bantuan, yaitu bidang BDHF. Di mana bidang BDHF ini akan memotong bidang ACH maupun bidang BEG, di mana akan memotong bidang ACH. Mari saya gambarkan bidang ACH dengan warna biru. Bidang BDHF akan memotong bidang ACH pada garis H ke titik di sini, di mana mari kita namakan titik di sini adalah T. Maka akan memotong pada garis HT, di mana bidang BDHF juga akan memotong bidang BEG, di mana akan memotong pada garis B, misalkan titik di sini adalah S, pada garis BS. Ya, semoga kalian dapat membayangkannya, di mana bidang BDHF akan memotong kedua buah bidang ini. Pada bidang ACH akan berpotongan pada garis HT, pada bidang BEG akan berpotongan pada garis BS. Nah, agar kalian dapat melihatnya dengan jelas, mari kita gambarkan bidang BDHF. Mari kita gambarkan bidang BDHF. Nah, misalkan ini adalah bidang BDHF. Ini adalah B, ini adalah D, ini adalah H, dan ini adalah F. Lalu terdapat titik di tengah ruas garis HF, ya, di mana titik tersebut adalah titik S. Ini merupakan titik S. Lalu titik tengah antara ruas garis BD itu adalah titik T. Lalu garis potong antara bidang BDHF dengan bidang ACH itu adalah HT. Mari kita gambarkan HT. Ini adalah garis potong antara bidang ACH dengan bidang BDHT. Lalu garis potong antara bidang BDHF dengan BEG itu adalah BS. Nah, maka di sini kita dapat merepresentasikan BS dapat merepresentasikan bidang BEG, karena ini merupakan garis potong antara bidang BEG dengan BDHF, di mana garis HT dapat merepresentasikan bidang ACH, ya, karena garis ini akan berada pada bidang ACH, di mana garis BS akan berada pada bidang BEG. Nah, maka kita dapat mencari jarak antara garis BS dengan garis HT, di mana jaraknya merupakan ruas garis yang menghubungkan kedua buah garis tersebut dan tentu saja saling tegak lurus terhadap kedua buah garis tersebut.
Nah, sekarang maka mari kita cari jarak antara kedua buah garis tersebut. Misalkan kita namakan ini adalah titik U. Ya, STU. Misalkan titik U. Maka kita perlu mencari panjang garis SU. Itu sama dengan berapa? Nah, sekarang bagaimanakah cara kita mencari panjang garis SU? Caranya adalah sebagai berikut, di mana kita ketahui bahwa panjang garis HD itu adalah 4 ya, di mana itu merupakan rusuk dari kubus tersebut. Di mana DT itu merupakan setengah dari panjang setengah dari panjang DB, di mana DB merupakan diagonal sisi dari bidang ABCD. Di mana diagonal bidang ABCD itu adalah tentu saja adalah 4 akar 2 ya, karena di sini adalah 4, di sini 4, maka diagonal sisinya adalah 4 akar 2. Maka kita bisa sebutkan bahwa BD itu adalah 4 akar 2, maka DT itu adalah setengah dari 4 akar 2 adalah 2 akar 2. Dimana di sini juga merupakan 2 akar 2 ya. HS juga merupakan 2 akar 2. Nah, sekarang mari kita gambarkan garis yang merupakan garis ST. Nah, maka jika kalian perhatikan, ini merupakan segitiga siku-siku ya. Segitiga STH merupakan segitiga siku-siku. Nah, maka mari kita cari luas dari segitiga STH. Di mana ST itu adalah 4 ya. Di mana ST itu panjangnya sama dengan HD. Lalu mari kita cari panjang HT. Di mana panjang HT jika dikuadratkan, mari kita analisis dengan segitiga siku-siku ini. HT dikuadratkan itu akan sama dengan HD kuadrat, yaitu 4 kuadrat, ditambahkan dengan DT kuadrat, yaitu 2 akar 2 dikuadratkan. Di mana itu sama dengan 16 ditambahkan dengan 4 dikalikan 2 adalah 8. Di mana itu akan sama dengan 24, maka HT itu adalah akar dari 24, di mana itu sama dengan 2 akar 6. Maka HT adalah 2 akar 6. Nah, maka mari kita analisis dengan luas segitiga. Di mana luas segitiga itu sama dengan setengah kita kalikan dengan alas, kita kalikan dengan tinggi. Di mana luas segitiga HST dapat kita temukan dengan cara berikut. Ya, segitiga HST itu merupakan setengah kita kalikan dengan alas. Misalkan alasnya adalah HS, maka kita kalikan dengan HS, lalu kita kalikan dengan tinggi, yaitu ST. Ataupun kita dapat mencari luas segitiga HST sebagai berikut, yaitu setengah, misalkan alasnya adalah HT, maka kita kalikan dengan HT, lalu kita kalikan dengan tingginya. Tinggi segitiga tersebut jika alasnya adalah HT adalah SU. Nah, dengan demikian kita telah dapat menemukan panjang ruas garis SU. Ya, kita tinggal mencoret setengahnya. Lalu HS panjangnya adalah 2 akar 2. Lalu ST panjangnya adalah 4, di mana HT panjangnya adalah 2 akar 6 dikalikan dengan SU. Ini yang perlu kita cari. Maka panjang ruas garis SU itu sama dengan 8 akar 2, ya, 4 dikalikan 2 adalah 8, dikalikan akar 2 adalah 8 akar 2 dibagikan dengan 2 akar 6. Maka kita dapat mencoret 8 dengan 2 menjadi 4. Lalu mari kita rasionalkan penyebutnya dengan kalikan dengan akar 6 per akar 6. Di mana itu akan menjadi 2 akar 12 per 6. Di mana 12 itu merupakan, ini bukan 2 ya, ini adalah 4. 4 akar 12 per 6 ya. Akar 2 dikalikan akar 6 adalah akar 12. Di mana akar 12 itu akan sama dengan akar 4 dikalikan dengan 3. Nah, maka kita dapat menarik keluar 4 tersebut dari akarnya menjadi 2 ya. Maka ini 4 dikalikan 2 dikalikan dengan akar 3 per 6. Lalu mari kita sederhanakan. 2 dengan 6 itu adalah 3. Maka kita akan mendapatkan panjang SU itu adalah 4 per 3 akar 3 cm.
di mana panjang ruas garis SU itu merupakan jarak antara garis HT dengan SB, yaitu 4/3 akar berapa tadi? Akar 3 ya, 4/3 akar 3. Di mana SU itu merupakan jarak antara garis HT dengan SB, di mana garis HT dengan garis SB dapat merepresentasikan bidang ACH dengan bidang BEG. Nah, maka kita dapat sebutkan bahwa jarak antara bidang ACH dengan bidang BEG itu merupakan 4/3 akar 3. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.